Kemudian hadis kedua tentang air sungai yang juga volumenya banyak, yang tidak terukur, itulah sebabnya air tersebut tidak akan terkena najis atau tidak akan berubah sebab najis kecuali sudah sangat tercemar. Nah, kata-kata kecuali sudah sangat tercemar kemudian terkhususkan dengan hadis yang berikutnya. Menjadi khusus, menjadi tersaring, volume air yang besar menjadi tersaring, apakah dia najis atau tidak dilihat dari hadis yang berikut. Hadis ketiga sekarang an Abi Umamata. An Abi Umamata. Itu tujuannya kertas itu dicatat apa aja yang penting dicatat. Kalau ada rukun, syarat dan sebagainya tujuannya dicatat, bawa pulang, kumpulin. Nanti tahun depan dijilid, taruh di bingkai. Itu catatan pribadi ya, biar ada ijazahnya bahwa kita ini beneran belajar, nempel. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada simbolnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini isi daripada hadisnya ya. Yang barusan namanya sanad hadis. An Abi Umamata Al-Bahili itu namanya sanad hadis. Apa itu sanad? Artinya mata rantai hadis. Hadis ini riwayatnya siapa? Jadi ada yang disebut sanad. Inilah yang pertama. An Abi Umamata. Kemarin an Abi Hurairah, itu namanya sanad hadis. Sanad adalah ketersambungan hadis. Hadis tersebut didengar dari siapa? Adapun nanti siapa ini Abi Umamah nanti di bawah. Itulah tujuannya dikasih kolom-kolom di bawah, dikasih longgar-longgar biar dicatat. Isi daripada hadis ini namanya matan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung namanya matan hadis, isinya hadis. Matan hadis, isinya hadis. Ucapan Rasulullah ini dimulai dari sini, dari yang di dalam kurung. Kalau yang tadi pertama namanya sanad hadis, mata rantainya, biar kita tahu siapa yang dengar hadis itu dari Nabi gitu. Ini pun hadis mata rantai ini mata rantai terakhir. Aslinya mata rantainya itu panjang. An Bukhari, an ini, sampai an Abi Umamah. Ini yang disebutkan hanya mata rantai terakhir, sanad terakhir yang dengar langsung dari Nabi begitu. Adapun sanad itu panjang ya. Apalagi zaman sekarang, kalau ada ulama zaman sekarang itu bersanad dari saya, dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya, terus an Abi Hurairah misalnya begitu. Itu semakin masanya semakin panjang, sanadnya semakin panjang. Bisa dipahami ya? Jadi sanad artinya mata rantai dalam hal hadis ya. Mana isi dari hadis? Matan hadisnya innal ma'a la yunajjisuhu, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Ini ucapan Nabi. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Saya juga sambil cek tulisan saya, takutnya saya yang salah nulis. Benar? Nggak ada yang lewat kan? Akhrajahu Nah, ini namanya rawi kalau udah di sini. Akhrajahu
Ibnu Majah. Ibnu Majah. Ibnu Majah itu huruf aslinya memang ha, bukan ta. Ibnu Majah, bukan Ibnu Majata, bukan. Jadi mau diwasal atau diwaqaf namanya Ibnu Majah tetap. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu ini dikasih tasydid, wa dha'afahu Abu Hatimin. Udah sampai satu titik. Ada hadis kedua dari Imam Baihaqi, walil Baihaqi. Ini hadis yang kedua dari riwayat Imam Baihaqi sekarang. Jadi hadisnya berbeda bentuk tapi maknanya sama, makanya digabung jadi satu hadis. Imam Baihaqi nggak bilang begitu yang di atas, tapi Imam Baihaqi bilangnya yang begini nih, yang di dalam. Al-ma'u tahurun. Ini lafaz dari Baihaqi katanya. Karena yang pertama dianggap dhaif. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatimin. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Wah, langsung jadi ulama hadis, langsung jadi sarjana. Enak ya berasa ya. Nah, mari kita lihat an Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Qala Rasulullah, bersabda Nabi SAW, innal ma'a, sesungguhnya air itu, saya artikan biar cepat karena kita bukan ngaji kitab, kita ngaji fikih. Innal ma'a, sesungguhnya air, kata Nabi itu, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang mampu membuat air menjadi najis, nggak ada yang mampu, apapun itu nggak ada yang mampu. Tapi konteksnya kalau volumenya besar, dengan hadis yang umum yang 1-2 kemarin, yang sebelumnya kita kaji. Illa, dikecualikan nih, di istisna, namanya dikecuali. Oh, berarti bisa berubah dong. Berarti air bisa jadi najis dong. Dengan pengecualian ini apa? Ma ghalaba, apa-apa yang mengalahkan, apa-apa yang mencampuri, mengalahkan, ala rihihi, atas baunya itu air. Tuh, kalau baunya berubah, maka air jadi najis. Ya, disebutnya air mutanajis. Bukan air najis secara asli. Kalau air najis namanya air pipis, air najis tuh. Aslinya memang najis, tapi kalau air yang suci menjadi najis namanya air apa? Mutanajis. Mutanajis air yang menjadi najis padahal aslinya tidak najis tuh. Jadi sesungguhnya air itu tidak ada yang mampu membuat dia najis sampai nanti ada yang mengalahkan, ada yang merubah. Maghalaba itu artinya mengalahkan, tapi maknanya merubah. Sampai ada yang merubah baunya, wa ta'mihi, dan rasanya. Dan rasanya bukan rasa laut, rasa payau, bukan, itu alami. Rasanya di sini kita minum, oh baunya kayak bau tai tikus ya,
rasanya aneh, itu udah campur dah tuh. Ya. Walaunihi, dan warnanya. Nah, warna ini penting. Warna kalau berubah jadi kuning, kuningnya kenapa? Pudar, pudarnya kenapa? Merah, merahnya kenapa? Nah, kemarin kita sudah kecualikan kalau airnya air tanah maka enggak apa-apa. Warnanya warna tanah itu enggak apa-apa. Warna tanah dan warna lumut tuh udah berubah saking lamanya tuh air dibuka tahu-tahu lumut. Tapi suci dipinggirin begitu disaring bening balik lagi. Atau airnya tetap air tanah. Tapi kita lihat nggak ada ainun najasah, baunya bau tanah alami, nggak ada bau yang lain, itu suci. Tapi bukan air banjir. Kalau air banjir air tanah bukan? Air tanah, tapi kita udah paham bahwa air banjir banyak sampahnya. Ini air tanah ini maksudnya air yang ngendep ya. Misalnya ada kobakan, zaman dulu kan banyak tuh kobakan. Empang itu suci dulu ya. Jadi empang tuh walaupun habis ngebak wudhu itu nggak apa-apa dulu. Karena nggak boleh. Lagi empang yang di belakang loh. Nggak boleh itu. Itu hitamnya udah hitam apa? Tercemar ya, gitu udah paham itu. Jadi air yang warnanya berubah warna lumut sama air tanah itu nggak apa-apa kalau kita paham itu air lumut atau air tanah, bukan air hijau gara-gara tercemar itu beda lagi. Atau saya pernah ke Tanjung Priok, itu yang namanya got, airnya bening-bening, tapi di bawah, tapi tanahnya itu hitamnya hitam lumpur, hitam apa? Ya hitam limbah. Airnya bening, sepintas bening warnanya, tapi begitu diangkat baunya udah lain. Itu jadi jangan lihat cuma. Jadi ketiga-tiganya ini mencukupi dengan salah satunya ya. Jadi kalau salah satu syaratnya ini sudah tercemar maka itu dihitung najis, jangan tunggu tiga-tiganya. Ini walaupun baunya ini tapi warnanya bening, bukan salah satunya. Makanya pakai kalimat wa di sini maknanya au ya, wa dan di sini maknanya atau ya. Jadi ala rihihi baunya berubah atau rasanya atau warnanya pakai mana atau di situ. Bukan tiga-tiganya harus berubah. Salah satunya berubah cukup sudah syaratnya. Akhrajahu Ibnu Majah, ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa dha'afahu Abu Hatim, tapi dianggap dhaif oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dianggap dhaif. Hadis yang pertama dianggap dhaif. Oh, berarti enggak jadi dong hukumnya. Walil Baihaqi, tapi Imam Baihaqi mengeluarkan hadis yang beda lafaz tapi maknanya terangkat lagi tuh hadisnya derajatnya. Begitulah ilmu hadis. Jadi kalau ada ilmu hadis riwayat dari seseorang itu lafaznya dianggap dhaif atau orangnya dianggap dhaif, tapi ada orang lain yang ngomong senada, maka hadis yang pertama dianggap terangkat. Sama mananya, cuma pendengarannya aja berbeda. Tapi Imam Baihaqi bilang al-ma'u tahurun, air itu asalnya adalah tahur, suci mensuci, yang dibilang air mutlak tuh. Air mutlak ya ini air mutlak. Pokoknya air mutlak dah. Bisa buat minum, bisa dicampur, bisa dijadikan wudhu, air yang belum bercampur. Illa kecuali in taghayyara, jika berubah. Nah ini sekarang pakai lafaz jika berubah dengan sendirinya. Apa? Rihuhu, baunya, au ta'muhu. Nah ini pakai au lebih tepat nih. Pakai au ini atau, berarti salah satunya cukup ya. In taghayyara, jika berubah apa? Rihuhu, baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau dengan sebab apa berubahnya? Binajasatin, dengan sebab najis, tahdusu fihi, yang jatuh kepada itu air. Nah, jadi airnya banyak. Nanti air banyak ukurannya apa? Catat sekarang. Air banyak ukurannya itu 2 kulah paling sedikit. 2 kulah atau lebih. Yang dibilang 2 kulah itu ukurannya. Kalau orang Baghdad itu pakai kendi, namanya 500 kendi Baghdad. Tapi kalau sekarang dileterkan secara modern itu 217 liter, seukuran 12 galon aqua. Nah 12 galon aqua ditumpahkan ke wadah, itulah namanya 2 kul. Kemasukan air tai tikus 1, kemasukan tai cicak 1 nggak akan merubah menjadi najis selama belum menjadi berubah warnanya, rasanya dan baunya.
Kalau ukuran sentian itu 70 70 70 bentuk kubus. Kolamnya itu 70 cm nyamping, 70 cm manjang, 70 cm ke bawah. Itu namanya dua kula. Kalau orang dulu punya, kalau orang sekarang jarang udah pakai baskom misalnya. Nah kalau di baskom insya Allah nggak sampai segitu, maka itu kurang dari dua kula. Jatuh tai cicak jangan pakai air itu. Nah terus gimana, saya cebok, terus kita cebok pakai air yang di baskom kebetulan ada tai cicak. Kalau kita main tublak aja sayang, buang-buang nggak apa-apa. Untuk sementara ngebuangin ainun najasa, ngebuangin bentuk najisnya itu pakai air itu dulu mustakmal, pakai air mutanajis ya, air yang di baskom. Kita tahu ada tai cicak, buat ngebersihin bentuk najisnya dulu yang di dubur. Sampai kita yakin udah bersih, barulah kita tadang yang dari keran. Baru di situ kita niat istinja, nawaitul istinja. Paham gak nih? Jadi yang pertama nggak dihitung istinja karena masih sama-sama najis. Cuman kita biar nggak buang-buang air, pakai air yang di situ dulu. Ya. Karena kan kita nggak selamanya yang namanya solid. Kadang-kadang belepetan tergantung makannya. Nah kita pakai air yang mutanajis dulu buat ngebersihin dubur. Kita yakin udah bersih, tangan juga udah bersih. Tangan tuh kalau kalau tuh selalu habis dari dubur itu tangan saya gini di dengkul sambil disiram. Kalau zaman dulu Nabi ngajarin di tembok. Mereka tembok kita kan udah bersih sekarang, sayang lah. Udah gitu tangan juga jadi kotor kan. Apalagi kalau temboknya tembok panoan lagi. Tembok jamuran, tangan gatal. Mendingan di dengkul. Atau di sini kan banyak bulu kaki nih. Kita gitu kosek-kosek yang kencang sambil siram. Kita yakin udah nggak ada baunya, kita yakin nggak usah diizinin, nggak usah jorok, udah kita yakin aja. Sampai kita yakin nih pakai rasa. Yang namanya ilmu fikih itu pakai rasa, pakai zon, bukan pakai yakin. Jadi nggak ada ilmu fikih yakin. Ilmu fikih semuanya prasangka, makanya bisa salah bisa benar. Kalau ilmu fikih pakai yakin nggak ada mazhab, benar gak? Karena Imam Syafi'i nyangka, Imam Malik nyangka, apa? Pecah mazhabnya, benar gak kira-kira? Jadi ilmu fikih pakai zon, pakai prasangka. Kita pakai prasangka, udah yakin saya bersih, baru dah ambil air baru di situ kita nawaitul istinja atau kedubur lagi supaya suci semuanya. Karena air yang pertama air yang sudah kena najis atau mustakmal juga nggak boleh mustakmal. Mustakmal tuh gimana? Kita lihat bocah wudhu, belajar wudhu di baskom, di bak. Kok kamu wudhu di situ? Iya. Ribet kalau orang bocah kan nggak mau ribet daripada basah. Temannya udah biarin dah diwudhu di situ. Berarti dihitung mustakmal walau kana sobiyan, walaupun yang wudhu itu bocah. Jangan kata bocah, mazhab sebelah aja, mazhab Hanafi wudhu kan nggak pakai niat. Akhirnya tetap dihitung mustakmal sama Imam Syafi'i. Itu saking hati-hatinya Imam. Bocah juga sama, bocah yang sudah tamis dia wudhu walaupun belum dianggap sah, belum dianggap benar, tetap dihitung mustakmal. Nah kita istinja pakai itu, masih belum suci namanya air mustak. Nanti kita ambil lagi dengan cara yang tadi tuh, pakai keran baru. Itu pun kalau saya gayungnya saya cuci dulu. Jadi keran saya tadangin, saya giniin, saya jatuhin airnya. Yang di tangan juga saya basuh tuh. Punggung gayung sama dalam gayung saya basuh. Kalau saya begitu, bukan was-was tapi untuk ya. Beda kalau was-was. Kalau was-was sudah keluar basuh lagi. Kalau was-was buang-buang air, beda. Ini supaya yakin. Kita pakai air mustakmal tuh sama tuh. Mustakmal apaan sih? Mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Yang air dari badan yang bersuci itu nyimperat lagi ke dalam itu kan nggak boleh. Ya. Nanti di depan ada mustakmal. Sampai sini Pak? Istinja. Kalau sabun itu tujuannya buat ngebersihin aja, sama kayak mandi. Mandi pakai sabun nggak? Aslinya mandi pakai sabun nggak? Nggak ada mandi pakai sabun. Sabun itu orang sekarang aja. Tujuan pakai sabun menghilangkan bau. Jadi tujuan sabun menghilangkan bau, bukan istinja. Kalau istinja pakai air. Jadi alat istinja cuma dua, batu dan udah itu dalam fikih. Bukan pakai sabun. Kalau sabun untuk mengharumkan aja, supaya kita kan ada orang yang jijian kan, habis berasa habis pakai sabun. Itu untuk apa namanya, tapi nggak boleh yang namanya istinja pakai sabun, jangan. Maksudnya
air sabun pakai buat istinja, ya nggak sah, harus air bener, air yang tahur masih. Nanti terakhir untuk cuci tangan baru atau sabun kita gini-giniin kita kedubur, itu udah beda cerita. Artinya untuk ya orang sekarang mungkin untuk bersih ya. Alat istinja cuma dua, batu dan air. Kita udah pernah bahas waktu itu ya. Istinja dengan batu dengan 8 syarat tuh, kalau mau lihat di YouTube saya yang lama ada. Dengan 8 syarat kalau istinja dengan batu. Batu itu bisa batu, bisa tisu, bisa kayu, bisa daun. Pokoknya batu itu adalah sesuatu yang mengangkat najis. Kayak gini nih, kita kan sering di kemaluan depan kita nih sering ada itu tuh. Mazi, tahu nggak? Cairan bening. Apalagi kalau capek. Kalau kita ribet pakai air, ya pakai tisu aja, ditetel sambil gitu. Ditetel sampai yakin bersih, lubangnya kita buka, kita gituin, kita yakin bersih, udah. Kalau kira-kira takut tangannya tadi kena, ya tinggal ke wastafel atau ke keran. Ini nggak masalah. Begitu juga pipis kalau emang yakin bener, kalau yakin nggak nyimpret, pipis di kamar mandi, terus habis itu pakai tisu kayak di mall, nggak apa-apa. Cuman kan kadang-kadang kita pipis nggak rapih ya. Itulah saya kalau pipis, walaupun cuman pipis, kalau di masjid umum tetap saya buka celana, kalau saya jongkok tetap, kayaknya nggak sah aja itu pipis gimana gitu. Kecuali kalau pakai sarung doang, misalnya di rumah kan saya sering nggak pakai celana dalam karena gerah kan. Pakai sarung doang saya angkat sarungnya, jongkok dah, udah kan yakin tuh nggak kena, ambil air dari itu siram gitu. Pokoknya banyak cara. Apa? Nggak, yang selama nggak nyimprat kan nggak ada masalah. Inti dari diri atau jongkok tujuannya untuk itu menghindari apa? Cipratan pipis, sama kayak tadi wudhu pakai tisu, istinja pakai tisu. Kalau diri bukan ke poinnya bukan di diri atau jongkoknya. Jongkok juga kalau nyimprat sama dong. Jadi tujuannya kalau di mall itu kan untuk mempermudah ya. Kita pipisnya di pispot ya kan. Yang diri itu kan ada. Itu nggak apa-apa. Apalagi ada airnya di dalam. Nggak ada masalah. Yang dibilang hadis ada orang diazab di kuburan gara-gara pipis berdiri, maksudnya pipis berdiri airnya nyimprat di bawah sholat, di bawah ibadah. Pak Radis salah. Itu yang kalau kemasukan najis enggak. Jadi airnya itu air keruh. Kemudian dia kasih obat disterilkan jadi bening. Kayak kaporit. Atau lah pokoknya gitu. Jadi dari satu rumah gitu ya, di tempat bermalam itu, jadi memang ada alatnya itu untuk menjadi steril dari putih. Apakah itu boleh dibikin buat wudhu? Bisa selama nggak bawa obat. Nah, ini bawa obat. Bawa obat. Seperti misalnya di air di utara itu, ini kebanyakan kan agak ini bau itu, kemudian disterilkan, kasih obat atau bersih. Itu juga apakah memang bisa dibuat? Bisa, memang ada alat-alat untuk menjernihkan. Sebenarnya sama aja. Ada alat kimia, ada alat alami kan. Bedanya alat kimia itu kan racikan sebenarnya. Sebenarnya dia dari alam-alam juga, sama dengan halnya orang menyuling air dengan busa, dengan kerikil, dengan pasir, sehingga menjadi bening, airnya jadi bening. Tapi kalau unsur obatnya itu terlalu banyak, unsur obat terlalu banyak, kita yakin ini obat terlalu banyak, itu sebenarnya namanya diragukan wudhu dengan air itu. Tapi kalau tidak ditemukan air lain, emang adanya air itu nggak apa-apa. Itu namanya al-adah ya, namanya sebuah kebiasaan di satu tempat ya. Kalau kita yakin nggak ada air lagi di tempat lain selain di situ, kita nyari sama aja, emang satu gedung, ya udah pakai yang itu yang ada. Kalau bisa unsur obatnya jangan terlalu banyak. Ya. Misal kalau kita di kolam renang itu kita nggak sengaja buang air kecil ini, Terus? Itu mandi besar, mandi kecil.
pertanyaannya bagus, tapi Anda sangat tidak paham sekali. Masa pipis mandi junub? Apa hubungannya pipis sama mandi junub? Yang menyebabkan mandi kan kemarin udah diterangin. Apa yang mewajibkan mandi? Apa yang mewajibkan mandi apa? Terus? Ya head. Terus? Kalau perempuan. Terus kalau laki? Laki perempuan? Nah terus apa lagi? Mati. Ada pipis nggak? Masuk pipis mandi junub. Ya. Iya tapi bukan mandi junub. Mandi junub adalah istilah buat mandi hadas, mandi yang menyebabkan mandi. Mandi yang mewajibkan mandi. Yang tadi itu mandi junub masa pipis. Kalau begitu mungkin dibersihkan saja ya. Iya tapi kan kolam renang banyak air. Kolam renang mah jangan ditanya 2 kali atau bukan, gede. Cuman kalau kita yakin itu ya kolam renang yang kita tahu ya butek ya. Kita yakin, kita tahu itu udah pakai kaporit, udah butek, itu udah nggak suci. Makanya pentingnya ada bilasan. Mandi bilas kali maksudnya. Jangankan ente pipis, nggak pipis juga kalau yang berenang mandi bilas lah, kan gatal. Nah itu tadi jatuhnya ke tadi pertanyaan itu jadi satu, obat ya. Obat itu sebenarnya mungkin ketidaksahan wudhu dengan obat itu bukan karena obatnya tapi karena unsur penyakitnya. Unsur penyakit dan unsur tidak sehat. Tapi kalau baunya tidak terlalu kuat, emang nggak ada tempat lain, nggak ada air lain dipakai itu nggak apa-apa. Karena jangan sampai jadi susah ya gara-gara itu kita jadi cari air yang nggak bau obat, kita kesusahan nggak ibadah itu jadi susah jadi alasan. Paling nanti pertanyaannya gini, kalau saya di tempat yang normal wajib qada nggak tuh yang tadi? Nah itu paling itu pertanyaan. Ya nanti dicari lagi. Tapi saya belajar fikih belum ada yang membahas tentang nggak boleh wudhu pakai air kaporit, karena kaporit walaupun kimia itu kan diambil dari alam, tujuannya memang untuk memurnikan. Makanya selain kaporit, kalau kolam renang tuh kalau rumah-rumah orang kaya setahu saya ada yang karbon tuh, yang hitam-hitam tuh, yang karet gede-gede ditaruh di karung, ditaruh di penyaringan air, itu buat memurnikan. Baunya bau karet tapi kan nggak apa-apa, masih dihitung bau alami itu. Ya tanajjasul ma'ul katsir, ini saya baca syarahnya ya, maksudnya syarah tuh keterangan dari hadis ini. Jadi hadis kedua belum kita pakai, hadis nomor 4 belum. Saya baca syarahnya dulu. Ya tanajjasul ma'ul katsir idza waqa'at fihi najasatun wa ghairat ahadu awsafi tsalatsah. Jadi air yang banyak menjadi najis. Ukuran air banyak itu berapa? Yaitu 2 kulah. 2 kulah adalah tadi 217 liter zaman sekarang. Kalau dulu 500 kendi Baghdad. 500 kendi Baghdad kalau zaman dulu. Kalau sekarang saya baca di kitab terbaru namanya 217 liter. Kalau disentikan wadahnya itu 70 cm. Wadah kotak, kolam kotak. Nah, toran yang 2000 liter mungkin ya, itu bisa dikiaskan ke 70. Karena nggak mungkin kita periksa toran. Bener nggak? Yang 2000 loh ya. Yang 2000 kita kalau udah disentein pasti dapat tuh 70. Nah itu 2 kulah tuh segitu tuh. Ya. Itu juga kita kalau bersuci jangan mikir yang di atas ya, mikir yang di bawah itu. Kalau toran yang di atas yang kecil, kita jangan pikirin itu ada najis apa enggak ini. Jangan, nanti was-was. Jadi fikih itu hanya yang nampak di mata. Adapun yang selain kesanggupan kita tidak dihitung dosa ya. Sama kayak kemarin saya ngomong masalah rezeki kita nggak ada satupun yang tidak bercampur dengan haram, pasti ada, kecuali kita diri di tanah sendiri yang udah sertifikat kita mangap minum air hujan itu halal. Kalau masih numpang, masih kontrak, masih haram itu air hujan di atas kontrakan orang. Wal murad bil awsaf, yang dimaksud dengan sifat-sifat air adalah warna, rasa dan bau. Wa yu'tabar ma'u tahir mutahhar idza lam taghayyar najasah al awsafil madhkurah. Dan dihitung air sebagai suci mensucikan apabila tidak berubah sama
sama sekali di kolam dulu zaman dulu tuh. Kan kolam ada aja tuh, ntar tikus mandi di situ ya kan, cicak berenang di situ, ada cicak mati. Tapi kalau nggak berubah nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak ya berubah. Rawil hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Umamah, nama aslinya Sudan bin Ajlan. Nama aslinya Sudan bin Ajlan di dalam syarah ini kitab. Al-Bahili sahabi masyhur, sahabat yang masyhur. Meriwayatkan 250 hadis dari Nabi. 250 hadis dari Nabi. Dari dia, berarti di kitab-kitab kalau dikumpulin dia meriwayatkan 250 hadis semuanya. Sakana Misra, dia tinggal di Mesir. Wa huwa akhir man mata di Syam. Ini adalah sahabat yang terakhir meninggal di negeri Syam, di Suriah. Jadi sahabat yang pindah ke Suriah banyak, yang terakhir meninggal ini namanya Abu Umamah, Sudan bin Ajlan. Di dalam ini hadis ini, 5 orang hadis yang ngerti. Dah, Imam Baihaqi kita udah tahu ya. Rawahul Baihaqi sangat masyhur, kita udah tahu. Nggak penting buat kita ngaji itu. Udah ada pertanyaan nggak di sini hadis yang ini? Nggak ada ya. Sekarang hadis keempat. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Hadis pertama udah waktu isya ya. Cepat ya. Nggak apa-apa kita habisin aja. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa tadi? Sanad. Nah, sekarang matan hadis kata Nabi iza kanal ma'u qullatain. Nah, di sinilah ada istilah dua kullah tuh dari sini, dari hadis yang ini sekarang. Jadi hadisnya makin mengerucut. Yang dimaksud air banyak apa? Ini sekarang dua kullah tuh dari sini istilahnya. Iza kanal ma'u qullatain lam yahmilil khabatha. Kata Nabi, apabila air terdapat jumlahnya 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Nah, di sinilah istilah 2 kullah. Jadi yang dimaksud air banyak tadi ini air 2 kullah, yaitu 70 kali 70 kali 70 cm. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain lam yanjus, tidak menjadi najis dalam lafaz yang lain tuh. Akhrajahul arba'atu, mengeluarkan hadis ini al-arba'ah, imam yang 4, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, pokoknya 4 orang. Jadi ada yang disebut kutubus sittah, ada yang disebut al-arba'ah. Kalau belajar ilmu hadis tuh ada imam 7 imam hadis, ada 4, ada 10 dan lain sebagainya. Akhrajahul arba'ah adalah 4 orang pertama di dalam ilmu hadis, yaitu Bukhari dan Muslim pasti masuk di situ. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah, dan mensahihkan Ibnu Khuzaimah, wal Hakim dan Imam Hakim. Imam Hakim kita sering dengar ya. Wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Jadi ada 7 orang yang menganggap hadis ini sahih, hadisnya kuat berarti. An Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Anima illadzi yakunu bil falah. Jadi ada pertanyaan, Nabi pernah ditanya dari air yang ada di tandan. Tandan itu apa ya? Nah, minal ardi fil wahad wal gudron. Itu air yang tersisa di tanah. Tuh, air yang tersisa di tanah. Itu ditanya, airnya itu ukurannya apa? Nabi jawab itu air 2 kullah. Kalau airnya 2 kullah tidak mengandung najis. Biar kata nanti anjing misalnya minum di situ, binatang minum di situ. La yuhaddul ma' fihi bil kauz wal kauzin, lembah ghurfan. Bi anna al ma' idza kana khulatain lam yahmil khabath falam yaqbul najasah falyadhha an nafsih. Jadi yang dimaksud adalah air 2 kullah tidak mengandung najis. Kullah adalah 70 70 70. Malah di kitab ini ditulis 60 60 60. Kata yang punya ini kitab ini sarjana dari Mekah.
Jadi ini orang belajar di Mekah, belajar sama Sayyid Muhammad, orangnya meninggal, dikasih ke saya kitabnya. Dia nyatet di sini bentuk kubus tuh 60 60 60. Kalau orang Mekah ngitungnya 60. Kalau kita belajar aman itu 70 dari dulu ya. Yang saya dengar dari Ustadz Suryadi, Ustadz Musonif, Ustadz Salam di Pulau itu semuanya mengatakan 70 70 70 lebih aman lah. Kalau di Mekah orang mensenti kanan 60 cm. Dua kulah adalah 60 cm bentuk kubus. Udah ada pertanyaan sini? Ya, ya. Air kalau kencing apa? Cairan yang kental. Yang kental keruh apa enggak? Ya, itu apa perlu mandi juga apa enggak? Keruh apa enggak airnya? Enggak, kita kencing. Dari situ mulai itu ada keluar kayak Iya, air kental. Tapi kentalnya keruh apa bening kayak mani? ini. Terus ketika keluar nyembur apa enggak? Enggak. Jadi dengerin, dicatat. Mengapa air mani dinamakan mani? Air mani adalah dari ayat Quran min maniyin yumna. Jadi air yang disemburkan. Jadi syarat keluar mani, syarat dihitung mani. Pertama, kalau keluar terasa nyembur, nikmat. Itu syarat pertama mani. Jadi kalau keluar kagak nikmat, namanya bukan mani. Itu namanya air mazi, air capek. Cairan capek. Mazi dan wadi. Nanti kita belajar mazi, ada mani, ada mazi, ada wadi. Kalau mazi, cairan tadi dibilang agak kental kayak mani tapi lebih putek. Ya, itu keluar ketika syahwat, tapi ketika keluar nggak nyembur. Kalau mani syaratnya harus nyembur, jadi nggak mungkin mani setetes, itu nggak mungkin, kecuali sisa. Ya, sisa mani. Kalau ragu, ulang di bagian yang ragu di mana? Misalnya tangan. Masih ngayang. Ya, ya. Nggak konsen. Pokoknya di bagian mana kita ragu, ulangnya di situ aja, nggak usah dari awal. Kita udah wudhu, masuk ke musola, karena pikiran ngayang, perasaan tadi kaki nggak sah. Jangan diulang dari awal, diulang dari kaki. Kecuali kalau badannya udah kering gitu. Jadi kalau badan masih basah boleh dilanjut. Misalnya kita wudhu di muka, anak kita mau nyemplung, mau jatuh atau apa, kita lari nolongin anak dulu. Wudhu lagi ngulang lagi nggak? Nggak, terusin aja. Kalau muka dianggap sudah, tinggal tangan selama anggota belum kering. Jadi kalau was-was yang mana yang kurang sempurna, balik lagi ngulang yang di mana was-wasnya, di mana kurangnya. Ngerti nggak? Yap. Dah. Om Rempal nggak ada lagi. Wes ya. Pak Mitra. Kayak dosen Pak Mitra. Ayo satu lagi nggak apa-apa. Bicara air 20 tadi ya. Nah, Minimal 20. Misalnya air itu sudah berkurang, kemudian seperti kita bilang tadi, misalkan air ini diminum sama anjing, kemudian sudah berkurang. Apakah itu masih kita yang bisa dihidup, atau mungkin atau ditambahkan lagi air yang baru? ya kalau air dikobakan ukurannya cuma ngepas ya jadi kurang. Tapi yang ilmu fikih kan nggak ke situ. Ilmu fikih dilihat dari wadah. Ya, kita tidak mungkin menghitung air sebanyak apa anjing itu minum. Kalau cuma segelas itu dianggap tidak berkurang. Jadi seukuran air kalau diminum sama onta baru dia berkurang. Karena cara minum onta itu berbeda dengan binatang lain. Kalau anjing itu minumnya dijilat-jilat sama kucing. Tapi kalau yang minum onta bisa jadi kurang. Karena onta di dalam surat Al-Waqiah itu disindir. Ya, fasyaribuna syurbal him. Orang saking hausnya di neraka minum kayak minum onta, karena onta itu punya punuk buat menyimpan air.
Zaman dulu kebiasaan orang Arab kalau kehausan dia bingung, dia sembelih ontak, buka yang di dalam itu, minum airnya. Itu ya. Tapi kalau minum yang kita pahami, minum anjing, minumnya kucing, itu nggak akan berkurang. Kita anggap tidak berkurang. Itu ilmu fikih harus kayak gitu, harus yakin. Tapi kalau kita ragu, tinggalkan. Jadi ilmu fikih syaratnya kalau yakin lakukan, kalau ragu tinggalin. Tapi jangan sampai was-was, anggap aja nggak berkurang udah. Jangan pernah berpikir di ukuran itu, tapi lihat wajahnya aja. Nah ya. Wallahu alam bisa, berarti masih bisa disimpan buat 2 minggu lagi. Dibawa pulang atau terserah lah, dikumpulin. Bawa pulang kalau bisa, baca di rumah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam.